Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di KU 1202 Pengantar Rekayasa dan Desain. Kali ini kita akan belajar terkait masih elemen dari analisis rekayasa tapi pada bagian pengukuran. Nah, pengukuran ini adalah suatu hal yang sebenarnya teman-teman sudah pelajari sejak teman-teman mungkin SD, kemudian masuk ke SMP dan masuk ke SMA, dan teman-teman pada TPB ini mendapatkan kuliah lain semacam matematika atau kalkulus, kemudian fisika dan kimia. Mereka menggunakan semuanya ini adalah terkait dengan pengukuran, sehingga pengukuran ini bisa dikatakan tidak akan jauh dari apa yang teman-teman sering lakukan sebenarnya. Dan nanti ketika teman-teman menjadi seorang engineer, pasti ilmu ini akan selalu digunakan. Nah, karena itu selamat belajar untuk bagian ini. Baik, selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengukuran pada rekayasa, atau mungkin kalau kita bahasa Inggris kan adalah engineering measurement gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan variabel. Yang kedua adalah terkait dengan harga numerik atau numerical value. Yang ketiga adalah satuan atau units. Yang keempat adalah angka penting atau significant figure. Dan yang kelima adalah dimensi atau dimension. Nah, ini yang teman-teman akan lekat terkait dengan pengukuran selama teman-teman bekerja pada bidang rekayasa. Sebagai contoh adalah sebuah mobil Mazda CX-5 gitu ya, di mana teman-teman nanti akan mendapati sebuah spesifikasi ketika teman-teman akan membeli sebuah mobil gitu ya. Contohnya yang ini adalah di sebelah kiri yang bersifat manual dan yang sebelah kanan adalah bersifat automatic. Nah, teman-teman bisa melihat dari displacement-nya, kemudian misalnya maksimum output, maksimum torque, dan lain sebagainya, bahwa ketika teman-teman di sini memiliki yang namanya maksimum output, kemudian ada angka 162, kemudian diikuti oleh HP atau horsepower, kemudian ada add 6000 rpm, ini maksudnya apa gitu. Nah, ini yang kita harus ketahui, karena tanpa adanya keterangan tertentu atau hanya ada angka tertentu, kemudian tidak ada jenis juga nih, misalnya nggak ada tipe. Nah, itu akan menjadi suatu kebingungan tersendiri. Nah, makanya kita harus belajar nih sedikit demi sedikit terkait dengan yang namanya penggunaan pengukuran pada sebuah engineering. Kita ambil contoh pada berat mobil pada sistem manual. Di sini teman-teman bisa melihat adalah curb weight-nya adalah 1375 kg. Sehingga teman-teman bisa menuliskan curb weight sama dengan 1375 kg. Dan kita bisa mendefinisikan bahwa yang namanya curb weight ini adalah sebuah variabel untuk massa, dan 1375 ini adalah sebuah angka numerik atau harga numerik, dan kilogram di sini adalah sebuah satuan. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah mulai mengenal yang namanya variabel, kemudian harga numerik dan satuan, dan ada dimensi untuk massa di sini ya, mass, karena tulisannya mass gitu ya, massa. Nah, ini teman-teman mulai, oh oke, sekarang saya sudah mulai ingat nih yang disebut sebagai variabel yang mana, harga yang mana, dan satuan yang mana, dan juga mengelambangkan sebuah dimensi yang seperti apa. Begitu juga nanti kalau saya tanya ulang gitu ya, berapa panjang wheelbase gitu. Jawabannya adalah length sama dengan 2700 mm. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa variabelnya adalah length gitu ya. Kemudian 2700 ini adalah sebuah harga numerik, dan milimeter merupakan sebuah satuan. Nah, mungkin nanti ada beberapa anak yang bertanya, apa sih beda satuan dan dimensi gitu. Satuan ini nanti akan terjelaskan sebagai berikut. Misalnya ada sebuah kilogram adalah sebuah satuan dari dimensi massa. Nah, dimensinya massa gitu ya, atau disimbolkan dengan kurung siku M. Kemudian begitu juga kalau misalnya kita punya M atau meter, itu merupakan satuan dimensi dari panjang. Begitu juga dengan second, satuan dimensi untuk waktu. Dan kalau kita punya Newton, merupakan dimensi dari perkalian massa dikali perkalian dengan panjang dikali perkalian dengan waktu yang dipangkatkan dengan -2. Nah, ini keluar nih ya satuan dan dimensinya. Yang lebih membuat kita paham lagi terkait dengan satuan dan dimensi adalah seperti berikut. Satuan ini adalah cara mengkuantifikasi konsep dimensi. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ada kuantifikasi tertentu
jika kita memiliki dimensi tertentu. Nah, dimensinya misalnya tadi massa, satuannya adalah kilogram. Nah, masalahnya adalah kesepakatan dapat berbeda sesuai kebiasaan bahwa sebuah satuan ini tidak melekat di seluruh dunia ini akan sama. Contoh paling mudah mungkin kalau kita berbicara tadi terkait kilogram aja. Kilogram ini banyak digunakan di Indonesia, tapi ketika teman-teman nanti pergi ke misalnya Amerika, teman-teman akan kesulitan menemukan yang namanya kilogram. Teman-teman akan bertemu dengan yang namanya pounds gitu ya misalnya, atau lb gitu ya. Nah, itu yang lebih banyak ditemukan. Dan kalau teman-teman berbicara tentang panjang misalnya, di Indonesia teman-teman bertemu dengan meter, namun kalau teman-teman ke Amerika, teman-teman akan bertemu dengan feet atau inci. Nah, ini yang teman-teman harus pahami, bahwa tergantung dengan kesepakatan di mana kita akan menggunakan sebuah satuan. Sementara dimensi itu hanya ukuran dasar yang dapat diukur langsung. Contohnya adalah massa, panjang, dan waktu. Ini yang memberikan kepada teman-teman sebuah gambaran. Nah, tadi dikatakan bahwa ada kesepakatan ya, yang kita bisa gunakan saat ini adalah SI atau Lay System International the Unites. Dan di sini satuan dasar dari SI adalah M untuk meter, kilogram, S second, Kelvin, mol, dan ampere. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di dalam buku Koski teman-teman ada gambaran terkait dengan satuan pada SI yang ada pada buku tersebut gitu ya. At least ada frekuensi, sebuah kuantitasnya namanya frekuensi untuk yang namanya Hertz. Disimbolkan dengan Hz misalnya seperti itu, formulanya adalah second dikali minus 1 gitu ya, dan lain sebagainya. Semuanya bisa dilihat dari sini. At least semuanya dengan dasar yang sama, yaitu M, Kg, S, K, mol, A gitu. Nah, selain dari ini, teman-teman juga harus mengetahui yang namanya prefiksnya. Pasti teman-teman sebagai orang stay gitu ya, udah sering banget gitu kita menggunakan sebuah flash disk atau hard disk, yang mana ukurannya itu kilo, mega, giga, terus teman-teman punya yang tera gitu ya. Nah, ini teman-teman harus juga lihat di sini. Apa sih yang dimaksud dengan yang namanya tera itu? Apa sih yang dimaksud dengan giga itu? Apa sih yang dimaksud dengan mega itu? At least pada perkalian yang memudahkan teman-teman nanti akan menghitung. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, kalau kilo itu 10 pangkat 3, mega 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 9. Ini pokoknya kalau tingkatnya itu nambahnya 3 gitu ya, itu lebih mudah untuk dihafalkan. Namun bagi teman-teman yang nanti akan bekerja pada engineering di misalnya teman-teman di biomedik, kemudian di jalurnya elektronika gitu ya, teman-teman nanti akan bertemu dengan yang misalnya mikro, nano, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai teman-teman hanya mengerti yang bagian kiri saja, tapi teman-teman harus mengerti juga yang bagian kanan, di mana pemangkatannya itu bernilai negatif, atau bisa kita katakan bahwa dibagi sama 10 pangkat N gitu ya, mulai dari desi, senti, mili, sampai misalnya ato. Nah, ini teman-teman harus ketahui juga agar nanti teman-teman tidak mengalami kesalahan dalam melakukan sebuah pengukuran. Nah, satuan dalam praktek ini tadi dikatakan bisa bermacam-macam gitu ya. Yang tadi kita menggunakan SI, tapi ternyata di Amerika tidak menggunakan SI gitu. Karena apa? Karena di Amerika ini sebenarnya menggunakan satuan yang digunakan oleh Old English atau British gitu ya, FPS, feet pound second, dibandingkan dengan SI yang dasarnya adalah MKS atau metric system, yaitu meter kilogram second. Nah, kenapa Amerika masih menggunakan FPS? Lebih banyaknya karena memang menurut sejarah Amerika ini kebanyakan orangnya berasal dari dari UK gitu ya, sehingga orang-orang ini masih sampai saat ini menggunakan FPS tersebut. Namun untuk Inggris sendiri saat ini sudah menggunakan satuan SI gitu. Jadi ada perubahan dan ya namanya juga kesepakatan. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa di Amerika sudah sepakat menggunakan FPS, di Inggris yang dulunya sepakat menggunakan FPS sekarang udah berubah menjadi SI. Nah, ini menurut bisa teman-teman bayangkan seperti itu gitu ya. Dan karena satuannya ini banyak, tidak hanya SI tapi ada MKS tadi pendahulunya si SI, kemudian ada British atau ada FPS yang digunakan Amerika, maka muncullah satuan-satuan yang beragam. Misalnya ada Pascal, kemudian psi atau pound per square inch, kemudian ada RPM, rotation per minute, inch, feet, kilogram force, dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu hal yang kita harus pahami sebagai seorang engineer. Nggak boleh kita memaksakan menggunakan sebuah
eh, satuan tertentu, kecuali memang diperlukan gitu. Biasanya nanti ada kesepakatan ketika kita mengerjakan sebuah proyek atau mengerjakan sebuah tugas gitu ya, bahwa yang harus saya gunakan itu satuannya seperti apa. Nah, ini adalah gambarannya. Sebagai contoh saja, bahwa di dalam SI yang namanya sebuah gaya dilambangkan dengan F sama dengan M kali A, atau force ini sama dengan mass kali acceleration gitu ya. Pada MKS British US, ini tidak semudah bahwa M sama dengan M kali A. Tapi kita memiliki sebuah nilai koefisien bernama GC gitu ya. Pada MKS, GC ini senilai dengan nilai absolut dari G dikali kilogram kali meter dibagi kilogram force kali second kuadrat. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Dengan nilai G absolut adalah 9,81. Nah, jadi teman-teman tidak hanya F sama dengan M kali A, tapi harus dibagi dulu dengan GC gitu ya. Begitu juga kalau teman-teman lihat pada British US, di mana GC-nya adalah nilainya absolut dari G dikali LBM kali FT dibagi LBF kali S kuadrat, di mana absolut G-nya bernilai 32,174. Nah, ini teman-teman harus lihat bahwa terjadi perbedaan yang cukup mendasar gitu ya, terkait dengan SI yang simpel teman-teman gunakan F sama dengan MA, kemudian bertemu dengan MKS nilai GC-nya adalah sekian, kemudian bertemu dengan yang British US nilai GC-nya sekian. Jadi ini yang teman-teman harus pastikan bahwa ternyata yang namanya SI sama MKS sama British US ini beda, tapi kita bisa buat konversinya. Nah, makanya ada yang namanya konversi satuan. Mulai dari SI menuju ke MKS misalnya, kemudian SI menuju US, dan lain sebagainya. Di sini teman-teman bisa lihat ada panjangnya meter misalnya di SI, MKS-nya masih meter, tapi di US ini ada satuan 1 kaki sama dengan 12 inci sama dengan 0,3048 meter. Nah, ini ada perbedaan gitu ya. Nanti juga teman-teman bisa lihat ada 1 mile sama dengan berapa feet dan ada berapa inch. Bisa teman-teman lihat konversinya. Bahkan di US ini nilainya nggak semudah yang kalau kita pakai SI. Dimana kalau kita mau cari yang lebih besar dari meter apa? Kilometer. Berarti berapa nilainya? 10 pangkat 3 gitu ya. Dari meter itu sendiri. Nah, kalau di US nggak bisa kayak gitu. Bahwa yang namanya 1 feet itu 12 inci, nanti 1 mile itu berapa feet itu ada sendiri. Nah, walaupun kalau kita lihat di sini bahwa yang namanya kenapa sih masih mereka gunakan? Karena kadang-kadang yang namanya feet ini lebih mudah untuk divisualisasikan. Kalau teman-teman punya kaki dan mencoba untuk melangkah, maka bisa teman-teman lihat bahwa yang namanya 1 feet itu segitu kira-kira gitu ya. Tapi kalau teman-teman ditanya 1 meter itu berapa, teman-teman mau nggak mau harus ngeluarin penggaris gitu. Nah, ini yang menggambarkan ya at least feet itu masih banyak digunakan juga gitu di luar sana, karena memang lebih mudah digunakan dalam pengukuran, berbeda dengan meteran dengan SI atau MKS yang harus menggunakan mungkin alat bantu pengukur gitu ya. Nah, lanjut nanti ada kilogram untuk dikonversikan menjadi LBM misalnya. Kemudian ada percepatan gravitasi, ada gaya, tekanan, dan lain sebagainya yang teman-teman bisa lihat bahwa semua ini dapat dikonversi dan dapat kita ubah menjadi sesuatu hal yang dari SI kemudian menjadi MKS atau menjadi US. Semuanya yang teman-teman dapat pikirkan adalah semuanya ini bisa digunakan dan semuanya ini bisa berhubungan, dengan catatan bahwa teman-teman harus memiliki koefisien tertentu untuk mengkonversi satuan tersebut. Nah, dari sini teman-teman bisa merasakan gitu bahwa adanya sense of number. Teman-teman ketika nanti membuat suatu gambar atau membuat suatu perhitungan, jangan hanya menuliskan angkanya saja. Misalnya teman-teman buat nih sebuah segitiga aja deh. Segitiga yang mana itu sebenarnya penggambaran dari misalnya luas wilayah suatu daerah gitu. Tapi kok bentuknya segitiga ya? Ya nggak apa-apa lah ya. Dan di situ teman-teman hanya menuliskan misalnya tingginya itu 3, panjangnya 4 gitu. Nah, pertanyaannya adalah 3 itu 3 apa? Apakah 3 meter? Apa 3 kilo? Atau misalnya 3 feet? Nah, ini yang perlu teman-teman pastikan gitu. Karena tanpa adanya satuan bisa menjadi suatu masalah tertentu. Mungkin saat ini teman-teman tahu, oh ini 3 ini adalah 3 meter. Tapi bagaimana dengan mungkin 1 bulan kemudian, mungkin 2 bulan kemudian, di mana teman-teman sudah memikirkan hal yang lain.
Atau jangan-jangan ketika teman-teman menyerahkan kepada orang lain, ini loh ada gambar. Nah, teman yang lain ini bingung gitu. Ini apa namanya? Dimensinya apa gitu ya. Maaf, ini satuannya apa? Apakah meter ataukah misalnya feet atau yang lain sebagainya. Malah bisa terjadi kesalahan lagi. Nah, ini yang teman-teman harus pahami mulai dari sekarang bahwa yang namanya angka ketika teman-teman membuat suatu entah spesifikasi, entah itu apapun yang berbau dengan engineering, maka sebaiknya diikuti oleh yang namanya satuan itu sendiri. Agar apa? Agar teman-teman tidak menjadi sebuah kesalahan yang menjadi sebuah kecelakaan dalam pekerjaan. Nah, harus hati-hati ya teman-teman ya. Nah, ini contoh aja konversi satuan di mana mobil ini bergerak pada misalnya kita ambil dari two wheel drive 4 apa namanya silinder 2 liter otomatis 6 gigi gitu ya regular gasoline. Di dalam kota itu 26 miles per gallon. Nah, ini gimana nih kira-kira cara untuk mengkonversi menjadi kilometer per liter? Nah, silahkan teman-teman nanti pause video ini kemudian coba ubah menjadi kilometer per liter. Nah, jangan cuma yang atas doang ya, coba semuanya ini kita ubah menjadi kilometer per liter. Gimana caranya? Nah, teman-teman harusnya sudah tahu ya, tapi silahkan dikerjakan. Kemudian ini ada beberapa soal latihan yang teman-teman bisa kerjakan juga untuk melatih teman-teman untuk mengubah gitu ya sebuah satuan menjadi satuan yang lain, mulai dari misalnya tekanan bejana, bahan bejana dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman pause, kemudian coba kerjakan untuk latihan teman-teman mengubah hal ini. Keterangan yang lebih lanjut terkait misalnya ini berapa koefisiennya dan lain sebagainya ada di slide ini. Kalau tidak, silahkan teman-teman buka di buku Koski teman-teman. Nah, dari tadi ada sebuah penilaian, mungkin tadi teman-teman sudah membagi sesuatu gitu, untuk apa namanya mengubah dari miles per gallon menjadi kilometer per liter. Ini ada perubahan nih karena ada perkalian dan koefisien atau pembagian dengan koefisien tertentu sehingga menimbulkan yang namanya koma ya, atau nilai di belakang koma. Contohnya adalah panjang kendaraan di sini ada 4.541,237 mm. Kemudian displacement-nya 1997,441 cm kubik gitu. Pertanyaannya adalah kok ngapain kita punya nilai di belakang koma yang cukup banyak? Ini menjadi suatu pertanyaan sendiri gitu bagi teman-teman yang mungkin nanti akan menuliskan di bidang engineering gitu ya. Duh, ini gimana? Saya harus menuliskan perkomaan ini. Apalagi kalau teman-teman ketemu sama pi gitu ya. 3,14 sekian sekian sekian. Nah, itu perlu nggak sih kita menuliskan sepanjang itu? Nah, ini yang disebut akhirnya kita membutuhkan yang namanya significant figure gitu ya. Contohnya di sini ada 254,2. Ini berapa angka penting? Coba teman-teman lihat di sini. Jawabannya adalah kita punya 4 gitu ya. Di sini 4 angka penting. Kemudian 100. Ini angka pentingnya berapa? Kalau kita menuliskannya hanya seperti ini, kita akan bilang bahwa ini angka pentingnya ada 3 gitu. Begitu juga nanti kalau ada penjumlahan 254,2 tambah 100, kalau dijumlahkan ada 354,2 gitu ya. Berarti tetap ada misalnya 4 angka penting. Nah, bagaimana kalau 100 dibagi 254,2? Nah, ini teman-teman juga coba dihitung. Akhirnya berapa sih angka pentingnya gitu. Atau misalnya ada pertanyaan, berapa konsumsi bahan bakar kilometer per liter sebuah kendaraan yang menempuh 42 km dan menghabiskan 4,3 liter bahan bakar? Atau pertanyaan selanjutnya, berapa konsumsi bahan bakar kilometer per liter sebuah kendaraan yang menempuh 42,21 km dan menghabiskan 4,3 liter bahan bakar? Di sini teman-teman bisa lihat secara secara mata saja bahwa di sini yang atas adalah 42 km, di bawahnya adalah 42,21 km. Nah, dengan bahan bakar yang sama dihabiskannya. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi teman-teman, nanti akan muncul penilaian di belakang koma yang berbeda. Nah, inilah yang kita pikirkan terkait dengan angka penting. Untuk memudahkan teman-teman membuat sebuah angka penting, maka cara ini bisa dapat teman-teman lakukan. Cara mudahnya dalam menghitung berapa angka penting adalah mengubah nilai yang teman-teman miliki menjadi A kali 10 pangkat N. Di sini teman-teman bisa lihat. Jadi kalau teman-teman punya 543,23, ketika teman-teman bilang bahwa ini angka pentingnya 5 gitu ya, kita ubah menjadi 5,43,23 kali 10 pangkat 2. Di sini angka pentingnya masih 5. Namun ketika teman-teman punya 120, maka ketika kita ubah menjadi 1,2 kali 10 pangkat 2, maka dia hanya cukup menggunakan 2 angka penting saja.
Walaupun kalau teman-teman akan menuliskan 1,20 kali 10 pangkat 2 yang mana nilainya sama, menjadi 3 angka penting gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya teman-teman mau menggunakan yang mana. Begitu juga kalau teman-teman memiliki angka yang di belakang koma gitu ya, 0,00221. Berapa angka pentingnya? Kita ubah nih, kita tarik dia ke kiri menjadi 2,21 kali 10 pangkat minus 3 dan kita bisa melihat bahwa di sini adalah 3 angka penting, bukan lagi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, ada 5 angka penting, enggak begitu. Tapi 3 angka penting saja. Dan ini bisa teman-teman gunakan juga pada contoh yang ada di sini nih. Jadi kalau teman-teman yang tadi 254,2 kita ubah menjadi 2,542 kali 10 pangkat 2 gitu ya. Angka pentingnya berapa? Masih 4 gitu. Tapi begitu teman-teman ketemu 100, itu bisa aja 1,0 gitu ya. Jadi angka pentingnya hanya 1 saja gitu. Dan ini teman-teman bisa gunakan di sana. Selanjutnya ada lagi peraturan yang teman-teman harus ketahui gitu. Bahwa pada sebuah operasi aritmatika, angka penting ini bisa mengikuti dari peraturan berikut. Untuk penjumlahan dan pengurangan, hasil operasi mengikuti jumlah angka desimal terkecil. Dan untuk perkalian dan atau pembagian, hasil operasi mengikuti jumlah angka penting terkecil. Nah, ini perlu teman-teman lihat gitu ya. Hasil pembulatan, ini biasanya juga teman-teman gunakan untuk angka desimal yang kurang dari 5 maka akan dibulatkan ke bawah, dan untuk pembulatan ke atas jika angka 5 atau lebih dari 5. Nah, ini yang teman-teman harus pahami. Nah, tadi teman-teman sudah belajar terkait dengan pengukuran. Pengukuran ini tadi ada 5 faktor yang teman-teman harus lihat, dan 5 faktor ini teman-teman harus pahami sampai nanti teman-teman bekerja di bidang engineering. Entah itu teman-teman nanti akan bekerja pada bidang hardware ataupun software, hal ini tentu harus teman-teman tetap pegang gitu ya, jangan sampai salah. Karena bukan hanya hardware ya, software aja kalau kita salah mengartikan atau mengkonversi menjadi suatu masalah yang besar. Dan nantinya bisa menjadi suatu kecelakaan yang tidak kita inginkan. Nah, semoga pembelajaran kali ini cukup mengena pada teman-teman. Jangan lupa terkait dengan pengukuran ini gitu ya. Terkait dengan teman-teman nanti bekerja di mana, itu nanti urusan teman-teman, tapi pengukuran tetap harus teman-teman pegang. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.